doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Betsy Anggreni Kapugu dengan judul disertasi Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudari Promovendus, di mana pada tanggal 15 Februari 2021 seminar proposal, pada tanggal 18 April 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 30 Agustus 2022 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Betsy Anggreni Kapugu dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dalam sidang ujian promosi doktor Saudari Promopenda Betsy Anggreni Kapugu. Saudari Promopenda, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi pada hari ini? Baik. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Betsy Anggreni Kapugu saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promopenda, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, dan penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Irwan Syah, SHMH, beliau guru besar pada Departemen Hukum Dasar, yang selanjutnya bertindak sebagai ko-promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M. Yunus Wahid, SHMSI, beliau guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Selanjutnya bertindak sebagai ko-promotor yang amat terpelajar, Bapak Dr. Maskun, SHLLM. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan, SHM Hum, LLM. Beliau guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terima kasih banyak Prof. Berkenan hadir dan kami sangat berharap ke depan Prof tetap siap untuk berkontribusi dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH, selaku penguji, beliau guru besar pada Departemen Hukum Keperdataan. Selanjutnya yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum,
Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Alumni, dan Teknologi Informasi Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, penguji internal yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSI. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor atau S3 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas. Dan hadir juga secara daring yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Internasional dan saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau lagi menjalankan tugas di Kota Palu sehingga harus hadir secara daring. Terima kasih banyak Prof telah bergabung. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan pada promotor untuk memperkenalkan Provenda tidak lebih dari 5 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ketua Sidang Promosi Doktor, Bapak Dekan Fakultas Hukum UNAS. Kami bacakan daftar riwayat hidup singkat Saudari Promovenda. Nama lengkap Betsy Anggraini Kapugu SHMH. Tempat tanggal lahir Amurang 22 Januari 1970. Agama Kristen Protestan. Alamat rumah Taman Sari Metropolitan, Klaster Bunaken, B5 nomor 5, Paniki Bawa, Mapaket, Manado. Status menikah. Suami I Kadek Suwarjana SH. Anak Ni Putu Meidela Suwarjana SE. 2. I Kadek Marsal Suwarjana SH. Bidang keahlian Hukum Perdata. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Hukum, lulus program sarjana Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1994. S2 Ilmu Hukum, lulus program Magister Ilmu Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 2010. 2 pekerjaan dosen pada Fakultas Hukum Unsrat sampai dengan sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih promotor Bapak Profesor Dr. Irwansyah SHMH. Dan untuk selanjutnya saya persilakan pada Saudari Provenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sangat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Hamsa Halim, SHMH, MAP, sebagai Ketua Sidang, juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas. Yang terhormat Profesor Dr. Irwansyah SHMH sebagai promotor, juga sebagai penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Yunus SHMSI sebagai kopromotor 1. Yang terhormat yang sangat amat terpelajar Dr. Maskun SH LLM sebagai kopromotor 2. Yang terhormat yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan SH MHum LLM sebagai penilai eksternal. Yang terhormat
yang amat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH, sebagai penilai. Yang terhormat Profesor Dr. Farida Patitinggi, yang saya banggakan sebagai penilai. Yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Profesor Dr. Marwati Risa SHMSI sebagai penguji, dan yang sangat terhormat, yang sangat amat terpelajar, Profesor Dr. Joachir Sumardi SHMH sebagai penguji. Terima kasih, selamat siang. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan disertasi saya. Dengan judul Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara. Dasein, fakta di lapangan menunjukkan adanya serangkaian konflik antara masyarakat lingkar tambang dan Pemprov Sulut dengan PT MSM dan PT TTN akibat dari kegiatan pertambangan yang ditenggarai terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dilihat di dalam gambar yang ada atau tabel yang ada. Selanjutnya, yang menjadi legal issue, pemulihan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab dan kewajiban perusahaan tambang dalam kegiatan pertambangan. Adapun rumusan masalah, yaitu ada 3 variabel dan masing-masing rumusan masalah ada beberapa indikator, yaitu rumusan masalah apa hakikat pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara serta perusahaan pertambangan di Indonesia. Kedua, bagaimanakah bentuk tanggung jawab dan kewajiban pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan PT MSM dan PT TTN di Sulawesi Utara. Ketiga, bagaimana model ideal bentuk tanggung jawab dan kewajiban pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara. Selanjutnya, orisinal penelitian. Kita melihat juga dalam kerangka pikir. Kerangka pikir penelitian ini disusun dengan mengidentifikasikan 3 isu utama dari setiap masalah, kemudian menentukan variabel untuk mengarahkan penelitian pada novelty dan pada kesimpulan penelitian, yaitu tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap pemulihan lingkungan di Sulawesi Utara. Ada 3 variabel dan masing-masing variabel ada beberapa indikator. Hakikat pemulihan lingkungan adalah indikatornya menyeimbangkan kembali ekosistem lingkungan hidup. Kedua, pemulihan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara. Dan variabel kedua, bentuk pemulihan lingkungan oleh perusahaan tambang di Sulawesi Utara dan menjadi indikatornya penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi. Dan variabel yang ketiga yaitu konsep ideal pengaturan hukum pertambangan yang menjadi indikator adalah akuntansi manajemen lingkungan atau AML dan penguatan hak atas lingkungan. Dengan terlaksananya kegiatan pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan di Sulawesi Utara. Di dalam metode penelitian,
Penelitian menunjukkan penelitian normatif didukung data empiris, pendekatan penelitian, filosofis, perundang-undang, kasus, konseptual, ada juga jenis dan sumber bahan, tempat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknis pengumpulan bahan hukum. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian, yaitu hakikat pemulihan lingkungan dalam kegiatan pertambangan, ya pertama, menyeimbangkan kembali ekosistem lingkungan, pemulihan lingkungan sebagai tanggung jawab negara, pemulihan lingkungan sebagai kewajiban perusahaan tambang, dan prinsip pencemar membayar. B. Bentuk pemulihan lingkungan hidup PT MSM dan PT TTN. Kita lihat dalam reklamasi lahan, di mana ada beberapa tabel, yaitu bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bentuk pemulihan lingkungan hidup PT MSM dan PT TTN. Dan di dalam tabel sudah dijelaskan, sudah diperlihatkan biaya lingkungan. Selanjutnya, bentuk pemulihan lingkungan hidup PT MSM dan PT TTN. Nah, bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini ada pemulihan lingkungan hidup melalui kegiatan penghentian pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, penggunaan lahan dan pemulihan keanekaragaman hayati, bendungan tailing dan pengolahan limbah lainnya, manajemen konflik tambang dengan pendekatan CSR dan kemitraan. Selanjutnya, pengawasan terhadap kegiatan pemulihan lingkungan di PT PMSM dan PT TTN, kita melihat ada beberapa aturan pasal 4 Undang-Undang PPLH dan juga Undang-Undang di dalam pasal 71 pengawasan, dan juga di sini kita melihat ada beberapa penghargaan meraih Adi Tama emas dari Kementerian SDM berturut-turut selama 2 tahun dari 2014 sampai 2015. Dan pada tahun 2021 PT MSM kembali meraih Propert Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2019 sampai 2020. Dan mendapat juga sistem manajemen lingkungan, implementasi dan sertifikasi ISO. Selanjutnya, konsep ideal pemulihan lingkungan hidup dalam kegiatan tambang di Sulawesi Utara. Rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan melalui akuntansi manajemen lingkungan. Nah, di sini ada perundang-undangan bidang lingkungan hidup hanya mengatur biaya lingkungan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pemulihan lingkungan berdasarkan undang-undang. Namun bagaimana menghitung potensi serta kerugian real, pencemaran kerugian lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, termasuk dana jaminan lingkungan hidup sebagai dana yang disiapkan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatan. Dan di sini sudah tercantum pengaturan biaya lingkungan dalam perundang-undang di bidang lingkungan hidup, yaitu ada Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, serta serta PP nomor 78 tahun 2010 sudah dicantumkan. Selanjutnya, rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan melalui akuntansi manajemen lingkungan atau AML, di mana biaya lingkungan juga ada dana jaminan lingkungan. Fungsi utama AML bagi lingkungan hidup adalah sebagai alat pengukuran yang membantu mengukur kuantitas fisik energi, air, bahan, dan limbah yang mengalir dalam proses produksi serta biaya lingkungan yang terkait, sebagai alat audit yang membantu memeriksa kesesuaian praktik lingkungan dengan ketentuan regulasi, dan sebagai alat pengendalian untuk memastikan bahwa kinerja lingkungan sudah selesai dengan target standar. Akuntansi manajemen lingkungan atau AML penting menjadi nomenklatur dalam perundang-undangan di bidang lingkungan, baik segi potensi kerugian maupun real pencemaran kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan.
AML menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan biaya lingkungan baik dari segi potensi kerugian maupun real pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha kegiatan pertambangan. Dan penguatan hak konstitusional masyarakat lingkar tambang, di sini putusan MK nomor 32 PUU 8/2010 dalam peraturan Undang-Undang Minerba secara konstitusional memberikan perlindungan hukum, kedudukan hukum atau legal standing dan posisi tawar yang kuat kepada warga masyarakat berada di lokasi tambang untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya apabila pemerintah hendak memberikan izin atau konsensi tambang kepada pihak tertentu. Akan tetapi perubahan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 sama sekali tidak merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan perubahan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 hanya menyebutkan bahwa dilaksanakan salah satu dengan memperhatikan masyarakat terdampak. Sangat berbeda dengan bunyi putusan MK dalam PUU Minerba pasal 10 yang menyatakan pembukaan wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak. Sehingga terlihat jelas perubahan Undang-Undang Minerba dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tidak mematuhi putusan MK tersebut. Penguatan hak konstitusional masyarakat lingkar tambang, di sini revisi Undang-Undang Minerba diperlukan untuk menguatkan hak konstitusional masyarakat lingkar tambang agar sejalan dengan putusan MK dan Minerba yang menyatakan bahwa wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak. Penguatan hak konstitusional masyarakat lingkar tambang tersebut sebagaimana perwujudan hak asasi manusia atau HAM oleh negara, khususnya hak ekonomi, sosial, budaya, warga negara di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2005. Dan sebagai penutup kesimpulan, pertama, hakikat pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pertambangan adalah menyeimbangkan kembali ekosistem lingkungan hidup dalam atau pasca kegiatan pertambangan. Kedua, bentuk pemulihan lingkungan hidup PT MSM dan PT TTN telah melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di wilayah tambang Tokatindung dalam bentuk reklamasi tambang, pemulihan keanekaragaman hayati melalui program konservasi eboni, serta melaksanakan CSR, serta kemitraan dengan pemerintah masyarakat. Dan sebagai konsep ideal, pemulihan lingkungan dalam kegiatan pertambangan di Sulawesi Utara adalah dalam bentuk pertama melakukan rekonstruksi pengaturan norma biaya lingkungan dengan menggunakan metode akuntansi manajemen lingkungan, dan kedua penguatan hak konstitusional masyarakat lingkar tambang sesuai putusan MK dan tentang penanaman modal serta putusan MK nomor 32/PUU 8/2010 dalam pengujian Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Adapun saran, pemahaman tentang pemulihan lingkungan sebagai tanggung jawab mutlak atau strike liability, perusahaan pertambangan perlu ditingkatkan lagi guna mendorong kepatuhan pelaku usaha dan atau penanggung jawab usaha pertambangan terhadap pentingnya kegiatan pemulihan lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kementerian lain serta instansi terkait dalam perlu memperkuat aspek pengawasan terhadap kegiatan pertambangan minerba yang berpotensi besar terjadi pencemaran atau pengerusakan di lingkungan hidup. Dan ketiga, penggunaan
pengenaan biaya lingkungan terhadap perusahaan pertambangan terdapat mungkin mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula dalam kegiatan reklamasi dan konservasi lingkungan. Demikianlah pemaparan saya. Kembalikan ke... Baik, terima kasih Saudari Promopenda. Mestinya berakhir di 13.47, ini berakhir di 13.44. Sangat efektif menggunakan waktu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan promotor, ko-promotor, dan para penyangga. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa karena menurut Peraturan Rektor 2785 tentang penyelenggaraan program studi S3, waktu untuk promosi doktor itu dibatasi hanya kurang lebih 2,5 jam. Sehingga dengan demikian saya berharap setiap tim penilai menggunakan waktu tidak lebih dari 5 menit, kecuali penguji eksternal kami beri keleluasaan, namun kami tetap memohon agar Prof bisa menyesuaikan. Baik, kesempatan pertama saya mengundang yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SH MSI, selaku ko-promotor. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Para promotor, Dewan Penguji yang saya hormati, ada Profesor Dr. Ni Ketut. Terima kasih sudah datang. Saya langsung saja karena waktu dibatasi. Jadi ini nanti kurang 10 menit, jam 2 harus berhenti. Saudara Promopenda, saya sempat baca-baca tadi naskahnya. Ia patut diberi penghargaan. Yang saya bayangkan di bawahnya ini dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ini lebih bagus dari yang saya bayangkan. Selama artinya ya patut dihargai. Saya mau cerita sedikit, tidak apa-apa. Di naskah ini ada tercantum bahwa area tambang di Sulawesi Utara itu meliputi 33% luas wilayah. Kok sampai kalau ini semua tambang terbuka dan ada kerusakan, ini memang perlu mendapat perhatian. Pertanyaan pertama saya, apakah tambang yang seluas itu tambang terbuka? Tambang terbuka, kan ada tambang tidak merusak, itu bor seperti minyak. Yang di sana itu terbuka, hutan di apa itu? Izin menjawab, Prof. Ya langsung saja ya. Di dalam kegiatan pertambangan. Tidak langsung saja terbuka atau tidak tambangnya. Yang terbuka itu terbuka. Oke, ya. Lalu kalau terbuka yang tadinya hutan. Ada hutan, ada gunung. Mungkin ada lembah. Karena tambang terbuka otomatis mengubah bentuk lahan. Lalu apa yang ada di dalam pikiran saudara Promopenda tentang pemulihan itu? Apakah kalau tadinya hutan akan kembali hutan? Atau bagaimana yang saudara pikirkan? Silakan. Terima kasih, izin menjawab. Kalau maksud daripada di sini pertambangan terbuka dengan adanya pemulihan, berarti ini tidak bisa mengembalikan seperti semula.
Jadi ada keseimbangan di sini, ada kegiatan reklamasi, tetapi tidak memungkinkan. Oke, iya, itu yang saya mau luruskan. Jadi tidak mungkin kembali seperti apa adanya sebelum ditambang. Lalu pertanyaan lanjutannya, kalau begitu apa hakikat atau apa sebenarnya pemulihan itu? Kan? Terima kasih, Prof. Jadi hakikat inti daripada dari pemulihan lingkungan ini yaitu bagaimana memberikan keseimbangan antara yang keseimbangan ini dimaksudkan fungsinya, bukan menyeimbangkan kelestarian itu di fungsinya gimana. Artinya tidak harus kembali seperti semula, tetapi dia harus menyeimbangkan kembali fungsi yang ada. Gitu. Ya, bahasa ekologinya itu ya. Setiap perubahan diikuti dengan keseimbangan yang baru. Saya kira ini yang penting dan sudah memahami betul sehingga pertanyaan saya tidak lanjutkan. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, SH, MSc. Untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Dr. Maskun, SH, LLM. Silakan Pak Dr. Maskun. Ya, terima kasih banyak pimpinan sidang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH, MH, MAP selaku pimpinan sidang pada ujian promosi doktor pada hari ini dan sekaligus juga sebagai dekan Fakultas Hukum Unhas. Yang saya hormati juga tentunya Profesor Dr. Irwansyah SH, MH, Profesor Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid SH, MH selaku promotor dan kopromotor. Dan tentunya yang juga sama saya hormati dan banggakan Ibu Profesor Dr. Supasti selaku penguji eksternal yang telah menyempatkan waktu untuk hadir secara luring di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati juga dan sangat saya banggakan Bapak Ibu Profesor Dr. Farida Pati Tinggi SH, MHum, Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH, MSI, MH, dan kemudian Profesor Dr. Marwati Riza SH, MSI masing-masing selaku penilai. Dan tentunya Promopendus Ibu Betsy. Ya, saya mencoba untuk melanjutkan pertanyaan dari Prof. Yunus tadi. Bu Saudari Promopendus, kalau kita bicara dalam konteks pemulihan, ya, kalau kita bicara dalam konteks pemulihan dan tadi sudah dijelaskan hakikatnya, secara singkat, menurut Promopendus, bagaimana cara kita memudahkan bagi pembaca untuk melihat perbedaan mendasar antara state responsibility yang Ibu tuliskan, yang Promopendus tuliskan, dan liability yang juga pada saat yang bersamaan Promopendus coba urai dalam bingkai Undang-Undang 32 tahun 2009. Silakan. Terima kasih Pak Pro. Baik, izin saya menjawab. Kalau menurut saya lihat dari undang-undang yang ada, yaitu responsibility itu merupakan suatu tanggung jawab dari negara. Tetapi ketika kita melihat dari liability, yaitu tanggung jawab dari perusahaan tersebut yang melakukan kegiatan pertambangan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, tadi sebenarnya ada hal yang menarik ketika berbicara tentang pemulihan, dan kemudian Saudari Promopendus mencoba untuk membingkai dalam konteks konstruksi, ya, kalau saya tidak salah tangkap. Dan kalau kita bicara konstruksi pemulihan, kira-kira cara mudah bagi pembaca yang akan membaca disertasi ini nantinya, itu kira-kira seperti apa, Promopendus? Silakan. Terima kasih. Izin menjawab. Maksudnya di sini untuk melakukan pemulihan lingkungan ketika ada terjadi kerusakan atau kegiatan pertambangan yang pasti
ada kerusakan atau pencemaran. Nah, di sini harus dilakukan dengan cara reklamasi pemulihan, itu misalnya penghijauan atau memberikan kalau dalam pemulihan misalnya dalam CSR di mana di masyarakat lingkar tambang di situ kita memberikan bantuan atau semacam adanya CSR gitu, maksudnya secara maksudnya di sini Pak Prof, keseimbangan di sini memberikan reklamasi, yaitu kita memberikan reklamasi dan rehabilitasi serta perhentian pencemaran. Itu adalah salah satu pemulihan lingkungan. Salah satu. Pertanyaan saya mungkin yang terakhir, Saudari Promovendus, apakah menurut Promovendus yang Promovendus pahami dengan akuntansi manajemen lingkungan itu adalah bagian dari kalau kita belajar lingkungannya kita bilang instrumen ekonomi dalam hukum lingkungan. Itu mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya. Silakan. Terima kasih, izin menjawab. Di sini maksudnya ada akuntansi manajemen lingkungan, maksudnya di sini bisa lebih mengetahui, lebih transparan, yaitu cara mengukur atau cara terjadinya kerusakan dan bisa melihat semuanya secara transparan. Seperti dalam hal ini di dalam undang-undang pertambangan nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 tidak mengatur sama sekali tentang bagaimana mengukur biaya itu. Hanya ada dana tentang hanya ada tentang dana biaya dan dana jaminan di dalam ketika terjadi kerusakan atau di dalam kegiatan pertambangan tersebut. Iya, terima kasih banyak Ibu Betsy, Promovendus. Ya, tentunya masih banyak yang harus diterus ya ditingkatkan sebenarnya, karena kalau kita bicara instrumen ekonomi itu sebenarnya inilah ruang sebenarnya dalam konteks kita belajar hukum lingkungan, karena terjadi pertautan antara norma lingkungan dan sebenarnya norma ekonomi yang Ibu bisa lihat nantinya di baik itu di Undang-Undang PPLK, dan mudah-mudahan kita akan tunggu nantinya uji terhadap materi klaster lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sementara sekarang berjalan, dan mudah-mudahan di ending 2023 Desember kita akan bisa menemukan, sehingga kemudian ini adalah ruang yang Ibu bisa eksplorasi besar sebenarnya. Pasca nanti kalau Ibu dinyatakan doktor, ini ruang yang bisa melahirkan 2, 3, bahkan 5 tulisan yang sangat bermutu kalau kemudian ini ditingkatkan terus. Saya kira seperti itu pimpinan sidang. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Maskun, SH LLM, selaku ko-promotor. Saudari Promovenda kalau mau minum dulu sebelum saya mempersilakan penguji eksternal, karena penguji eksternal tidak dibatasi waktunya. Siap, Prof. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan, SH MHum LLM. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Profesor yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian tim promotor, karena waktu terbatas, kami yang terhormat dan yang sangat amat terpelajar juga tim penguji yang kami hormati. Saudara Promovenda, tadi saya sudah mendengar baik dari tim promotor dan saya juga sangat mengapresiasi. Jadi saya sangat merasa senang karena diikutkan ketika menguji di tertutup, dan menurut saya pun juga
banyak kemajuan dari ketika ujian tertutup. Saya sangat mengapresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi saudara Promopenda karena saudara dari konsentrasi hukum keperdataan mengambil topik lingkungan, mineral, batu bara, dan ini sebuah topik yang tidak mudah. Begitu. Kemudian juga menggunakan instrumen hukum yang juga tidak mudah untuk mereka saling bersatu. Seperti misalnya saudara menggunakan instrumen hukum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Minerba. Kemudian tentu saja karena ini ada aspek perusahaan, saudara menggunakan Undang-Undang PT, Undang-Undang Penanaman Modal, juga yang tidak kalah penting hak asasi manusia. Nah, ini apresiasi saya. Tidak banyak bisa dilakukan oleh semua dosen, kira-kira seperti itu, atau mahasiswa. Jadi saudara mampu mencoba meramunya, begitu melihat dari kacamata yang komprehensif dari kesemuanya. Jadi itu apresiasi saya. Saya akan memulai dari sudut bagaimana pemulihan lingkungan hidup berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan pertambangan dari perspektif hak asasi manusia. Tadi menarik, saudara mengemukakan ini melihat tanggung jawab state responsibility, dari responsibility dari negara, lalu liability dari perusahaan, seperti itu. Jadi ketika saya mencoba mengkaitkan dengan di tingkat internasional, misalnya di UN Guiding Principle on Business and Human Rights, di situ saudara juga sudah menuangkannya seperti obligation to protect, obligation to respect, dan to remedy. Nah, ini menjadi menarik kembali. Ternyata setelah dipilah-pilah, tadi saudara mengemukakan jadi tanggung jawab negara untuk corporate responsibility. Jadi tidak hanya semata-mata menekankan pada corporate social responsibility, tetapi melihat corporate responsibility tanggung jawab negara, kemudian liability dari perusahaan. Nah, tadi bagaimana dia membuat keseimbangan tadi. Nah, mungkin saudara masih ingat kalau kita nyebrang sedikit ke hukum lingkungan, ada prinsip-prinsip yang meskipun tahunnya sudah lama, tetapi ini sangat urgent. Polluter pays principle jika dikaitkan dengan tanggung jawab liability tadi. Silakan. Terima kasih, izin menjawab. Prinsip pencemar membayar, yaitu kita lihat di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, di mana bahwa prinsip pencemar membayar ini adalah harus diberikan kewajiban kepada si pelaku yang melakukan perusakan atau pencemaran untuk melakukan kewajibannya. Itu. Baik, jadi kalau dikaitkan dengan tadi putusan MK yang terakhir, ini menurut saudara inline atau bagaimana? Tadi saudara kan mengemukakan setelah putusan MK, begitu? Iya, benar. Terima kasih, izin menjawab. Di sini sesuai dengan putusan MK di sini menyatakan bahwa memberikan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ada di lingkar tambang, artinya menguatkan bahwa mereka aspirasi mereka bahwa diperhatikan. Tetapi ketika dilihat dari Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 dan Undang-Undang Minerba Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 ternyata tidak. Maka disinilah harus diperhatikan adanya penguatan daripada putusan MK itu kalau bisa menjadikan satu norma. Mungkin saudara Propenda masih mengingat isinya itu apa yang dari itu salah satunya yang berkait dengan tadi. Yang berkait dengan di mana menyatakan bahwa masyarakat yang ada di lingkar tambang kedudukan hukumnya harus diperhatikan. Jadi harus diperhatikan. Baik, terima kasih. Kemudian menarik bagi saya tadi ketika mengemukakan fakta-fakta empiris dari hasil studi saudara, ada 2 PT yang dijadikan sebagai yang reputasinya banyak mendapat
award atau penghargaan. Menurut saudara, apakah penghargaan yang diberikan kepada dua perusahaan tadi itu bisa dijadikan model untuk bahwa begini loh seharusnya kalau sebuah perusahaan ketika diberi kepercayaan untuk menjalankan usaha tambang, jadi perusahaan juga harus mampu memberikan tidak hanya kemanfaatan bagi mereka, tetapi juga kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tidak hanya terdampak, tetapi sebelumnya sudah preventif, sudah harus dilakukan. Gimana menurut pandangan saudara? Saya setuju, Prof. Setuju. Dengan. Jadi ini dijadikan suatu model bahwa ini model yang baik, praktis baik daripada perusahaan-perusahaan yang sudah mengelola tambang. Kira-kira seperti itu. Terakhir nih, supaya tidak lebih dari 5 menit gitu. Meskipun boleh gitu ya, nggak apa-apa karena saya lihat Promopenda sudah menguasai dan mampu. Terakhir, tadi juga menarik menurut saya temuan saudara yang sesungguhnya sudah dipromosikan kembali, sudah dikemukakan oleh tim promotor tentang bagaimana menilai suatu dana atau yang disediakan, yang apa namanya tadi? Akuntansi manajemen lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan. Iya. Tentu ini juga tidak mudah bagi orang-orang hukum untuk melihat bagaimana cara saudara nanti dalam mensosialisasikan temuan saudara ini agar pemangku kepentingan itu stakeholder terkait bisa melihat bahwa oh ini suatu temuan yang bisa akan menimbulkan perubahan. Artinya terjadilah suatu pengelolaan yang ada keseimbangan. Tentu saja tadi Prof bilang telur yang retak tidak bisa kembali pastinya, tetapi mampu melahirkan suatu keseimbangan. Nah, bagaimana cara saudara mensosialisasikan temuan baik ini? Silakan. Dengan cara, terima kasih izin menjawab, tentunya dengan cara ya untuk mensosialisasikan kembali ke teman-teman atau kita buat sesuatu buku gitu. Itu dia. Begitu ya. Sebuah karya seorang nanti tentunya tadi kebukaan seorang dokter, jadi karyanya itu terpublikasikan apakah dalam bentuk buku atau jurnal internasional sehingga suara kita terdengar. Pekerjaan kita terdengar. Soal kemudian mereka cepat bisa nangkap atau apa itu sebuah proses. Dari saya cukup sekian, pimpinan sidang, waktu dikembalikan. Baik, terima kasih banyak pada yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan, SHM LM, selaku penguji eksternal. Saudara Promopenda sudah deal dengan penguji eksternal bahwa disertasi ini nantinya secepatnya akan diterbitkan dalam bentuk buku. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilakan penguji internal. Ini tidak kalah beratnya dengan penguji eksternal karena ada gelar insinyur di depannya. Saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan Dekan Fakultas Hukum atas nama Rektor, Ketua Promosi Doktor. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, baik eksternal maupun internal, terkhusus Profesor Niketut Supansia. Selamat datang di Makassar, Bu, di Fakultas Hukum. Tentu yang saya hormati para audiens, keluarga besar dari Ibu Betsy yang hadir, dan ada dosen juga kita, alumni ini, 2 orang. Ya. Alumni ya? Sudah alumni? Ya. Ya. Yang pertama, Ibu Betsy ya, atau Promopenda, tentu yang pertama-tama saya mau sampaikan adalah apresiasi atas karya Promopenda berupa disertasi atau kitab uji yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara. Ya. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya tanggung jawab itu lahir dari mana itu? Kenapa mesti ada bertanggung jawab? Silakan.
Terima kasih, izin menjawab, Prof. Ya. Berbicara dasarnya melakukan tanggung jawab itu. Pertama kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia di pasal 33 di mana menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan tentunya ini dikuasai negara, maksudnya ini diberikan kesempatan kepada pengusaha atau badan hukum atau perorangan atau koperasi untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tentunya di sini negara juga tetap ada tanggung jawabnya, yaitu pengawasan tetap ada pada negara. Oke. Jadi gini, dalam filsafat itu tanggung jawab itu adalah bagian dari kesadaran. Tanggung jawab itu kita sadar bahwa telah berbuat baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau ada orang tidak bisa bertanggung jawab, itu artinya orang itu tidak sadar hukum. Dan syarat untuk sadar hukum itu harus mengerti apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Ini kan badan usaha ini diberi izin untuk merusak, tanda kutip. Ya, sama juga kalau suami istri diberi izin untuk menggauli istrinya, harus bertanggung jawab. Artinya ada kesadaran yang melekat dibanding tanggung jawab itu. Jadi kalau ada izin pertambangan atau izin usaha apa saja, pasti ada mengubah bentang alam. Mengubah bentang alam itu adalah perbuatan. Itulah yang harus bertanggung jawab. Tidak mungkinlah orang yang tidak mengubah atau tidak melakukan disuruh bertanggung jawab. Nah, terkait hari ini, tanggung jawab lingkungan itu mutlak ya bagi setiap badan usaha yang melakukan perubahan bentang alam. Tetapi tanggung jawabnya itu sejak awal sudah diatur oleh regulasi dengan menempatkan namanya jaminan reklamasi. Kira-kira penempatan jaminan reklamasi itu apa filosofinya? Terima kasih, izin menjawab. Jaminan reklamasi maksudnya di sini adanya pemulihan ketika terjadi pencemaran dan perusakan. Dan jaminan itu tentunya ada kaitannya dengan biaya, yaitu. Jadi penempatan jaminan reklamasi itu mencegah para pengusaha itu untuk lari dari tanggung jawab. Jadi kalau dia lari dari tanggung jawab, ada jaminannya. Gitu ya. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020, sekalipun ada jaminan reklamasi, tetap bisa dipidana bagi badan usaha yang tidak melakukan reklamasi. Jadi tidak cukup dengan jaminan reklamasi, lalu dia bisa mengabaikan tanggung jawab yang lain. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang terakhir ya. Mau minum dulu? Nggak apa-apa. Ya, yang kedua ini yang terakhir. Ini kan di dalam setiap badan usaha yang mengelola sumber daya alam ya, ada kan namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu ya. Itu nanti bisa dibaca di pasal 74 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang persoalan terbatas itu ya. Tetapi tanggung jawab itu banyak yang maknai adalah suap itu. Disuap pada rakyat yang kena dampak itu supaya tidak marah. Tetapi akibat dari perusahaan pertambangan itu jauh lebih besar nilainya, artinya biayanya. Kalau mau dipulihkan lingkungannya, dibanding dengan dana CSR itu jauh. Sama dengan BLT, dengan kenaikan BBM oleh Presiden, itu suap supaya jangan marah. Padahal tidak seimbang. Tapi itu bagian dari tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab yang memuaskan, ada tanggung jawab yang tidak memuaskan. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan PT, NT, dan MSM? Apakah masyarakat yang kena dampak itu yang disebut dengan eksternalitas negatif, itu sudah puas dengan tanggung jawabnya? Ataukah puas tetapi pura-pura puas? Ataukah ikhlas tapi terpaksa ikhlas?
Coba, kan meneliti toh? Nah, silakan. Terima kasih Prof. Izin menjawab. Berbicara puas atau tidak puas tergantung dari privasi masing-masing Prof. Terkadang walaupun sebenarnya ada juga menguntungkan dalam arti kata seperti ada bantuan kan, CSR itu memberikan pendidikan kepada beberapa anak-anak yang berada di lingkar tambang untuk sekolah ke Cina. Sebenarnya itu kan sudah membantu sebenarnya. Tetapi ada juga yang merasa tidak puas karena menginginkan supaya di tempat pertambangan itu jangan lagi terjadi karena menginginkan kehidupan yang layak. Sebenarnya ada tergantung dari masing-masing berpendapat. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa kita butuh pertambangan ya. Tapi tidak boleh karena pertambangan harus ada, lingkungan juga tidak dipulihkan. Atau sebaliknya, tidak boleh karena lingkungan pertambangan berhenti. Karena barang-barang tambang itu memang ditempatkan di bawah sumber daya alam yang lain. Dan harus memang merubah bentang alam. Jadi persoalan puas tidak puas sebenarnya bukan persoalan kesenangan. Cuma ada yang tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak Pimpinan. Baik, terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH, yang telah menggunakan waktu dengan efektif. Dan untuk selanjutnya, ini yang sebidang dengan Profenda ini. Saya akan mempersilakan yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi, SHM Home. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Dekan selaku pimpinan sidang yang saya hormati tim promotor, tim penguji eksternal dan internal, khususnya Ibu Profesor Supasti, sahabat saya. Udah kangen sekali Prof, alhamdulillah bisa bertemu pada hari ini sejak 2015 lalu. Selamat datang di Fakultas Hukum, Prof. Selama saya dekan, Prof tidak pernah hadir datang. Alhamdulillah. Iya ya. Putus hubungan waktu itu. Mohon maaf, Prof. Insya Allah ke depan akan selalu diundang oleh Pak Dekan, insya Allah. Baik, pertama-tama selamat buat Saudari Promovendus. Luar biasa sudah membuat sebuah karya ilmiah yang sekira sangat penting dan bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Namun demikian selalu saja ada benturan. Kalau kita bicara faktor ekonomi dan ekologi, itu selalu ada bertolak belakang. Kalau ekonomi pasti kita akan melakukan eksploitasi. Kalau kita bicara ekologi, kita pasti akan melakukan pemulihan dan pelestarian. Nah itu kadang-kadang tidak bisa bertemu. Nah di titik mana disertasi ini dapat mempertemukan itu? Silakan. Terima kasih Bu Prof, izin menjawab. Di titik mana yang harus dipertemukan gitu ya? Memang berbicara pertambangan selalu pasti adalah terjadi kerusakan atau pencemaran. Nah, ketika berbicara lingkungan juga bagaimana kita untuk melestarikan lingkungan. Dan memang kalau berbicara kedua-duanya dari nilai segi ekonomi yang ada, memang perlu adanya pertambangan karena adanya pertambangan berarti segi ekonomi juga akan naik. Akan tetapi ketika berbicara segi ekonomi naik, mau dihentikan satunya itu pasti tidaklah terjadi. Maksudnya ekonomi kita tidak naik ketika tidak ada kegiatan pertambangan. Karena di dalam kegiatan pertambangan adanya kerusakan pasti harus ada pemulihan. Bagaimana kita menemukan titik supaya ini bisa seimbang menurut berkaitan dengan penelitiannya? Menurut saya, Prof, sesuai dengan penelitian saya, supaya ada keseimbangan maka diberikan sesuai dengan pasal yang ada. Kita lihat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana di situ ada 5 item yang ada, yaitu salah satu penghentian, maksudnya penghentian pencemaran terjadinya tercemar dan situ juga. Baik, gini, jadi di situ di titik itu tentu yang bukan lagunya Via Valen ya, di titik itu ya, jadi tapi di titik itu harus ada yang menengahi, itulah hukum ya. Nah, namun hanya saja dalam kadang-kadang implementasi yang lemah, tergantung dari bagaimana menilainya. Seperti tadi Prof. Venus sampaikan begitu ya, ada yang mengatakan oke, udah pertambangan udah bagus, memang kita butuh pertambangan, kita butuh eksploitasi sumber daya,
agar kesejahteraan yang dimaksud dalam pasal 33 dapat terwujud. Namun demikian dari sisi lain pemerintah harus punya kontrol. Makanya tadinya dalam rezim Undang-Undang 1167 itu adalah rezim kontrak karya. Makanya di Undang-Undang yang baru menjadi rezim perizinan. Nah, kenapa harus ada perizinan? Supaya kontrol dari pemerintah untuk dapat membuat menjadikan sesuatu menjadi seimbang. Kan sebenarnya kalau dari sisi itu kan perizinan maknanya adalah sebenarnya itu tidak boleh, tetapi menjadi boleh karena itu salah satu pendapat ya. Karena ada pendapat lain juga ya. Karena syarat terpenuhi. Ya, sepanjang syaratnya terpenuhi maka itu boleh-boleh saja. Karena itu pemerintah yang harus menetapkan standar-standar yang kuat agar dapat tadi mempertemukan titik kebutuhan ekonomi dan kebutuhan ekologis. Seperti itu. Terakhir satu lagi ya, baru 2 menit ya Pak Dekan. Saat ini ada penolakan dari berkaitan isu perpanjangan izin dari PT Vale ya. Ya, salah satu pertambangan di Sulawesi Selatan di Luhut Timur sana ya. Ada 3 gubernur yang menolak. Kira-kira kenapa Pak Gubernur menolak itu? 3 gubernur menolak. Baca enggak? Belum. Aduh, ini jadi iya. Iya. Mohon maaf, baru kemarin ya sosialisasi ya Pak. Iya, sempat ikut tapi waktu itu kan lewat Zoom. Jadi memang terus putus. Nah, jadi calon dokter itu Iya. khususnya di bidang keilmuan kita, itu kita harus punya wawasan yang luas ya terkait dengan itu. Jadi apa-apa saja rajinlah baca koran, bukan baca koran, baca medsos, buka Google gitu ya. Ya, jadi di situ perlu. Jadi kenapa? Karena masyarakat merasa Pak Gubernur kita ini merasa bahwa di 3 perusahaan pertambangan ini belum memberikan impact yang luas untuk kesejahteraan masyarakat secara luas gitu ya. Ya, ini kan bicara kemiskinan lagi. Karena pada umumnya gugatan ya, bukan gugatan di pengadilan, tapi gugatan pada pemerintah terkait dengan izin-izin pertambangan atau kepada pengelola megang izin pertambangan tersebut selalu menganggap bahwa mereka para perusahaan pertambangan itu belum maksimal memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Jadi masyarakat di sekitar pertambangan itu miskin, sementara yang di luar sana pemberi izinnya kaya-kaya. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi pemerintah diharapkan dapat mengontrol secara ketat dan memberikan persyaratan yang lebih efektif untuk dapat menjaga tadi keseimbangan antara ekologis dengan kebutuhan eksploitasi dan kebutuhan pemulihan ya atau kebutuhan pelestarian. Saya kira cukup Pak Dekan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Peting SHM yang di sela-sela tugas tambahannya yang tidak ringan masih tetap aktif dalam mensupport proses pendoktoran di fakultas. Untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SHMSI. Silakan Prof. Ya. Makasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP selaku pimpinan sidang ujian promosi, para guru besar selaku promotor dan juga dosen penguji selaku promotor dan baik yang bertindak selaku penguji internal maupun penguji eksternal, khususnya Ibu Profesor Dr. Ni Ketut Supasti, SHMH, dan seluruh yang hadir dalam ujian promosi, Saudara Promopendus, pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada saudara ya. Banyak sekali perkembangan dari mulai ujian proposal sampai dengan hari ini di ujian promosi tampil dengan sangat meyakinkan gitu ya. Untuk meyakinkan saya lagi ya sebagai penguji selanjutnya
ada 3 hal yang saudara kaji ya. Di dalam disertasi saudara tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan pada pemulihan lingkungan hidup di Sulawesi Utara. Banyak tadi yang sudah diulas tentang hakikat, tentang bentuk tanggung jawab. Kemudian yang terakhir menarik bagi saya, ya, saudara memberikan bagaimana model, ya, bagaimana model ideal bentuk tanggung jawab dan kewajiban pemulihan lingkungan oleh perusahaan pertambangan yang saudara kaji dari 2 teori, ya. Yang pertama adalah teori akuntansi manajemen lingkungan. Yang kedua, konstitusionalitas hak atas lingkungan. Nah, 2 teori ini pada akhirnya saudara memberikan novelty ya. Yang pertama, saudara mengharapkan bahwa ada penguatan ya. Ada penguatan hak konstitusional masyarakat di lingkar tambang. Ya, tentu penguatan khususnya setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, ya, 2 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 dan tahun 2010, ya. Tentu ini kan menarik sekali 2 hal tadi. Nah, Bu Betsy, dapatkah Bu Betsy ya menjelaskan banyak apa itu penguatan hak konstitusional? Karena saya lihat memang di dalam disertasi saudara ya itu masih abstrak-abstrak. Saya mau dengar konkretnya seperti apa nantinya yang saudara ingin hasilkan ya, sehingga nanti akan kelihatan bahwa inilah yang ingin dihasilkan. Samakah hak konstitusional itu dengan hak hukum? Silakan. Terima kasih, izin menjawab, Prof. Maksud di sini adalah penguatan konstitusi, hak konstitusional masyarakat lingkar tambang. Maksudnya sesuai dengan putusan dari MK, di mana harus diperhatikan atau di mana di lokasi tambang atau masyarakat lingkar tambang tersebut harus diperhatikan hak-haknya. Nah, di sini ketika kita dikaitkan dengan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, tidak hanya dikatakan ketika dampak saja. Jadi hanya dampak saja yang sedangkan kalau di dalam putusan mahkamah, jadi harus diperhatikan bagaimana kedudukan masyarakat yang ada di lingkar tambang itu, entah di aspirasinya, jadi harus diperhatikan. Apakah yang saudara maksud di situ ya, hak untuk mendapatkan kerugian dan hak untuk menuntut kepada pihak perusahaan kalau dia ternyata mengalami kerugian karena pencemaran itu. Mengapa? Karena kalau secara hak konstitusional kan itu sudah ada dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga saudara perlu mengkonkretkan apakah perlu ada perubahan ya di dalam Undang-Undang Minerba, di dalam Undang-Undang penanaman modal ya dan sebagainya. Tadi penguji sebelumnya Prof. Abrar mengatakan bahwa kan sudah ada jaminan. Ya, menurut konstruksi yang sekarang saudara teliti, apakah jaminan ini belum cukup sehingga saudara mengatakan perlu ada manajemen perencanaan. Manajemen perencanaan berarti kan harus ada hitungannya. Nah, kira-kira saudara setuju enggak perubahan itu dan konkretisasi normanya, karena saudara bilang konstitusional norma nanti itu akan berakhir dengan hak-hak hukum juga, yang tentu harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Nah, kalau saudara berpikir sampai di situ, saya apresiasi. Tapi kalau hanya berhenti tadi hanya sebatas menguraikan hak konstitusional, berarti masih perlu dilanjutkan. Saudara mau melanjutkan setelah menjadi doktor nanti? Ya, jangan ragu-ragu. Saudara harus meyakinkan penguji bahwa ini saya akan lanjutkan. Iya, Prof. Iya dong, begitu ya. Saya kira demikian dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH, MSc. Saya kira yang terakhir ini yang paling penting, Saudara Promopenda sudah deal untuk mendalami bidang ini lebih lanjut. Untuk selanjutnya saya mengundang tim penilai yang terakhir, Bapak Profesor Dr. yang amat berpelajar, Bapak Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SH, MH. Silakan Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, pimpinan sidang promosi doktor, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, selaku juga dekan pada Fakultas Hukum Unhas. Yang saya hormati tim promotor, para dewan penguji, baik penguji eksternal maupun internal. Saudara Promovenda, saya ingin proses ini berjalan efektif saja. Saya akan mengajukan langsung 3 pertanyaan untuk Saudara Promovenda. Setelah itu, Saudara Promovenda nanti menjawab dan terakhir saya akan memberikan komentar, gitu ya. Baik. Seperti kita ketahui bahwa dalam globalisasi ada 5 isu global yang menggelinding. Salah satunya adalah environmental issue, isu lingkungan. Nah, ketika kita berada pada tataran isu lingkungan, salah satunya itu adalah isu yang berkaitan dengan mining, pertambangan, khususnya mineral dan batu bara, gitu ya. Nah, dalam kaitan itu juga menggelinding isu konstitusionalisme. Artinya apa? Persoalan lingkungan pun diintroduce masuk ke dalam konstitusi. Tadi disinggung oleh Prof. Marwati Riza, ya, hak konstitusional dari setiap warga negara. Pertanyaan pertama saya, tolong saudara jelaskan ya hakikat hak ya warga negara yang dijamin oleh konstitusi dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan pengelola lingkungan tadi ya, pengelola pertambangan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses pertambangan yang berlangsung itu adalah proses di mana ada 3 tahapan. Ya, ada 3 tahap. Tahap pertama adalah pra, sebelum dilaksanakannya pertambangan. Yang kedua pada saat pelaksanaan kegiatan tambang. Yang ketiga adalah pasca tambang itu sendiri. Nah, tolong Saudara Promovenda menjelaskan tanggung jawab perusahaan berkaitan ya pada setiap fase pengelolaan kegiatan pertambangan tadi. Pra ya pada saat dan pasca tambang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ketika saudara bicara tentang pemulihan lingkungan, maka itu berkonsekuensi pada pembiayaan. Gitu ya, pada pembiayaan. Nah, oleh karena itu, ya, selain harus menempatkan dana penjaminan reklamasi, apakah di dalam rangka proses kegiatan tambang itu ada kewajiban-kewajiban lainnya yang dibebankan kepada perusahaan ya untuk ya menghadirkan suatu sistem pembiayaan lingkungan di dalam mekanisme manajemen perusahaan. Ya, jadi 3 hal ini saya ajukan pertanyaan kepada Saudara Promovenda. Saya memberikan apresiasi karena saudara sudah berusaha untuk menjawab isu global di bidang lingkungan. Dipersilakan Saudara Promovenda.
Terima kasih, izin menjawab, Prof. Dilihat dari hakikat atau intinya, di mana pemulihan lingkungan adalah menyeimbangkan kembali fungsi ekosistem yang ada di dalam lingkungan hidup. Dan sebagai akibat atau dampak dari kegiatan dari pertambangan tersebut, di mana tanggung jawab negara kita harus lihat bahwa berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini adalah hakikat daripada negara itu, tanggung jawab negara. Dan selanjutnya di dalam pertanyaan yang kedua, yaitu proses pertambangan ya, Prof. Secara ada tiga tahap, yaitu pertama pra, dan sementara, dan pasca ya. Nah, kalau pada pertama pratambang itu kegiatan masih dalam perencanaan itu, sebelum mulai tentunya harus ada izin, terus harus ada rencana kegiatan dan anggaran biaya. Nah, itu di dalam pra. Selanjutnya di dalam pelaksanaan daripada pertambangan itu sudah menjalankan, ada juga biaya yang pasti ada yang dikena karena mungkin ada pencemaran, pasti ada, Prof. Dan yang ketiga setelah pasca, nah di situ ada kelihatan pencemaran dan perusakan. Jadi di sini ada 3 tahap, yaitu pra, dan sementara, dan sesudah. Dan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, Pak Prof, yaitu masalah dana. Dana atau kewajiban daripada perusahaan tersebut. Nah, memang di dalam kegiatan pertambangan di sini memang sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 serta Undang-Undang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, di mana di situ sudah dijelaskan bahwa memang sudah ada dana atau biaya dana lingkungan dan jaminan lingkungan. Terima kasih, Prof. Baik, jadi luar biasa Saudara Promovenda ya. Tadi juga memberikan apresiasi semua. Ternyata Saudara Promovenda ini ibaratnya adalah mesin diesel. Ya, mesin diesel. Ya, semakin di ujung, wah, semakin luar biasa gitu ya. Saya melihat, saya puas dengan jawaban saudara. Cuma saya ingin menambahkan sedikit saja, Saudara Promovenda, bahwa selain penempatan dana jaminan tadi, maka perusahaan pertambangan setiap tahunnya itu diwajibkan untuk menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran biaya. Nah, di dalam RKP itulah tergambar adanya biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan. Sehingga apa? Sehingga biaya lingkungan itu menjadi bahagian dari variable cost. Ya, variable cost. Biaya produksi di dalam kegiatan pertambangan. Dan itulah yang akan dilakukan penilaian pelaksanaannya setiap tahun oleh Dinas ESDM. Apakah yang direncanakan itu berjalan apa tidak? Nah, oleh karena itu maka dalam rangka pelaksanaan ini aparatur pemerintahan ya ini harus menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan implementasi dari rencana kegiatan dan anggaran biaya tadi itu. Supaya apa? Supaya dalam proses pelaksanaan pertambangan tadi tetap memperhatikan hak konstitusional dari setiap warga negara yang diatur di dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Jadi oleh karena itu maka itu hak warga negara. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang amat terpelajar, pimpinan sidang promosi doktor, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SHMH. Dan akhirnya kita tiba pada promotor yang juga dalam hal ini bertindak sebagai penilai
Untuk itu saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH.MH. Silakan Prof. Terima kasih Ketua Sidang, para tim penguji, baik penguji eksternal maupun penguji internal, tim promotor, saudara Promovenda, dan hadirin yang berbahagia. Sebagai promotor tentu merasa senang saudara sudah mampu memberikan jawaban-jawaban yang memadai dan mendapat apresiasi dari sebagian besar dari para penilai dan penguji. Jadi memang bukan persoalan mudah untuk mengurai benang kusut penegakan hukum di bidang lingkungan ini ya. Karena semakin banyak aktor-aktor yang terlibat ya. Dulunya itu sering dianggap berhadap-hadapan antara ekonomi dan ekologi. Dan selalu dipersepsikan ekologi mengalah untuk kepentingan ekonomi. Sekarang belakangan itu makin diperparah ya dengan masuknya instrumen politik bergabung di ekonomi. Jadi orang mengatakan ada perselingkuhan di situ ya. Karena kebijakan-kebijakan ekonomi itu umumnya aktornya dari politisi ya. Jadi politisi masuk pada kekuasaan lalu mengatur kepentingan-kepentingan ekonomi yang kemudian semakin ikut memberi kekhawatiran bagaimana pengolahan sumber daya alam yang tadi sudah disebut ya, bagaimana memastikan keadilan antar generasi terjaga, bagaimana daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, agar kita tidak terjebak kepada masa lalu yang kelam ya, dengan menyebut minyak dan gas. Ya, minyak kita dulu jadi negara-negara pengekspor minyak, sekarang pengimpor ya. Rusia berperang, kita naikkan harga. Mungkin andai kata kita masih negara pengekspor tidak terjadi seperti itu. Malah kita dapat untungnya ya. Kemudian gas, ya, kita dengan sedikit arogan ya menjadi negara yang banyak mengekspor lalu hampir habis. Batu bara juga demikian ya. Kita penghasil nomor 10 tapi kita pengekspor nomor 1. Jadi terkesan sombong ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kepentingan ekonomi politik jangka pendek. Sementara kepentingan ekologi jangka panjang ya. Nah, ini tidak mudah mengharmonisasi persoalan-persoalan ini. Dan Anda sudah mengangkat bagaimana Anda melakukan sebuah riset ya, untuk mencoba juga ikut mengurai ya. Dan memang pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, masih kita temukan bahwa ini ada potensi besar, tapi di balik itu juga masalahnya besar, tetapi miskin solusi. Makanya itulah yang menggerakkan Anda untuk melakukan sebuah riset ya, meskipun dalam lingkup di Sulawesi Utara. Jadi mudah-mudahan ini tadi jawaban-jawabannya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada para penguji penilai yang telah ikut memperkuat menambah wawasan saudara Promovenda ya, sehingga potensi-potensi keilmuannya ikut juga tertantang ya, sehingga tadi Anda melahirkan banyak pikiran-pikiran, terutama tadi sampai pada apa sih sesungguhnya gagasan-gagasan baru yang Anda sampaikan. Paling tidak gagasan ini tidak hanya untuk menjawab solusi dari penelitian Anda, tapi itu bisa juga digunakan ya untuk mengurai problem-problem yang sama yang juga muncul di berbagai tempat di negeri ini ya. Sehingga kata kunci tadi Anda sampaikan, bagaimana lingkungan ini bisa berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraannya. Ini tema-tema selalu diusung bahwa sumber daya alam untuk kesejahteraan orang banyak ya. Supaya jangan terulang Papua provinsi kaya tapi sekaligus penduduknya miskin ya. Konawe dekat ke punya Pak Dr. Maskun
selalu disebut Konawe itu daerah tambang sekaligus langganan banjir. Nah, ini problem-problem yang menunjukkan bahwa kita hanya selalu melihat dari sisi menarik keuntungan ya. Tapi soal bagaimana mensejahterakan rakyat itu masih keteteran di belakang. Saya kira itu tanggapan dari promotor atas berbagai tanggapan yang telah Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini sebuah modal kuat ya. Kelak Anda insya Allah menjadi doktor hukum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Irwansyah, SHMH. Dan dengan demikian, maka ujian promosi doktor bagi Saudara Betsy Kapugu, ya saya nyatakan ditangguhkan selama 10 menit untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada tim promotor dan tim penilai untuk memberikan penilaian dalam penyelenggaraan ujian sidang promosi doktor ini. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji disilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Silakan duduk dulu, Pak. Lupa persilakan duduk orang. Baik, rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium, sidang terbuka, ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin, beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Betsy Anggreni Kapugu. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Betsy Anggreni Kapugu dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Masa studi 3 tahun 0 bulan, nilai disertasi 90,53. Dengan demikian, mulai hari ini, Selasa tanggal 27 September 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, Saudara Betsy Anggreni Kapugu berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 27 September 2022, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Hamzah Halim, Promotor, Profesor Dr. Irwansyah, SHMH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang
kepada Dr. Betsy Anggreni Kapugu, SH.MH. Disilakan mengambil tempat. Selanjutnya, saya akan mempersilakan pada Saudara Dr. Betsy Anggraini Kapugu, SH.MH, untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menempuh pendidikan doktoral di Fakultas Hukum Unhas, tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Terima kasih. Kalian ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, tentunya sebagai orang yang beriman, tentunya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kemurahan kasih-Nya, sehingga saya boleh berada di meja ini di depan para profesor, para yang terhormat, dan tentunya sebagai terima kasih saya dan penghargaan yang setinggi-tinggi saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pertama kepada kepada promotor saya, Prof. Irwansyah. Mohon maaf, Prof. Sungguh luar biasa sebagai kesan saya selama Prof membimbing saya, walaupun dengan berbagai kesibukan. Mohon maaf ya Prof atas kelancangan saya, sering WA, ya terus terang sering WA, tapi terkadang kalau saya WA ada juga balasan, kadang-kadang juga lambat, tapi saya pahami karena saya juga merasakan beginilah seorang mahasiswa mau mengambil gelar doktor karena tidak dilihat dari kepintarannya, tetapi sesungguhnya bagaimana kita kesabaran kita menghadapi para pembesar, yaitu guru-guru besar kita. Nah, itu, dan juga terima kasih besar yang sedalam-dalamnya kami sebut dengan penuh hormat, dengan penuh kebanggaan, Kopromotor 1, Bapak Promotor, Bapak Profesor Muhammad, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus, SH.MSI, selaku Kopromotor 1. Terima kasih Pak. Walaupun saya sering juga WA ya Pak. Mungkin Pak Profesor bilang, waduh Betsy ini sering, mungkin ada kesibukan. Tapi saya pikir karena saya artinya sudah berani datang ke Unhas, sudah menginjak di Unhas, mau tidak mau saya harus berusaha selesai. Memang walaupun sebenarnya terkadang namanya kita manusia tidak luput dari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Terus terang, terkadang saya pikir, aduh, saya sudah mau terus capek kadang-kadang kan, aduh gimana. Terus terima kasih ya Pak, mohon maaf mungkin banyak kelancangan saya sering WA, demikian juga yang terkasih yang saya hormati, saya banggakan, ya saya sebut profesor walaupun Pak Maskun, tapi sebentar lagi ya Pak, saya sebut profesor karena beliau memang luar biasa, saya sering kali curhat juga terus terang, saya kadang-kala Pak Prof minta tolong ini gimana ya, ini saya lagi ini, tapi luar biasa, memang selalu membalas ya. Saya kadang-kadang merasa, aduh sudah tidak etika ya, sudah mungkin ada acara saya telepon, tapi sebelumnya itu kan Pak Prof saya selalu minta izin ya telepon, nggak langsung telepon kan, saya pakai etika juga, mohon izin telepon, nah gitu kan, baru terima kasih banyak selama ini sudah membimbing saya, mungkin juga banyak hal-hal kekurangan saya, mohon maaf Pak.
Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru besar yang ada di depan, penguji yang terkasih, yang kami sebutkan dengan penuh hormat, yang sangat dan amat terpelajar, Ibu Profesor Marwati, Ibu Profesor Marwati Rista SHMSI sebagai penguji. Terima kasih Ibu Prof sudah menguji dan saya sudah boleh berada di sini dan saya boleh mendapat gelar doktor. Terima kasih banyak juga yang di depan Profesor yang kami banggakan, yang kami hormati, yang amat dan sangat terpelajar, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng, SHMH, sebagai penguji. Terima kasih Pak sudah membantu, sudah menguji saya selama ini. Dan juga tentunya yang sangat amat saya banggakan, saya kasihi juga sudah hadir di tempat ini, tentunya penguji eksternal. Dalam hal ini saya sebut dengan penuh hormat, yang sangat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan SH, MHum, LLM sebagai penguji eksternal. Terima kasih Bu sudah mau menguji saya. Dan juga yang amat dan sangat saya banggakan dan sangat-sangat saya terima kasih banyak sebagai ketua sidang pada saat ini, sebagai Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kami sebut dengan penuh kasih yang terhormat, yang sangat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Hamzah Salim, SHMH, MAP. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini, juga baik secara luring maupun secara daring. Dan tentunya yang terakhir saya sangat ucapkan terima kasih kepada mantan kekasih saya yang saat ini sudah menjadi suami saya, yang selalu setia mendampingi saya baik susah maupun senang, walaupun mungkin mohon maaf ya cintaku banyak yang selalu saya minta, tapi sungguh luar biasa, mungkin suami yang paling baik yang saya dapatkan. Terima kasih juga bagi anak-anakku yang selalu juga ada di sampingku, walaupun dengan berbagai kesibukan, tapi selalu mau ada di samping mama dan saya istrinya. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada saat ini, mohon maaf ya, Ibu Profesor, saya mohon maaf tidak melihat Ibu Profesor yang saya banggakan, yang saya cintai, yang amat dan sangat terpelajar, Profesor Dr. Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum. Tadi ada, saya mohon maaf ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih luar biasa. Dan semoga dengan adanya saya berdiri di sini sudah menjadi dokter, mungkin ada teman-teman lain juga dari Unsrat atau dari mana, tetap sekolah di Unhas karena memang luar biasa tempatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya, baik. Terima kasih pada yang amat terpelajar, Ibu Dr. Betsy Anggraini Kapugu, SHMH, yang telah menggunakan waktu dengan sangat efektif. Dan untuk selanjutnya, saya persilakan pada promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Ibu Dr. Betsy Anggraini Kapugu, SHMH. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum UNAS sebagai Ketua Sidang Promosi, para guru besar, Bapak Ibu, tim promotor, penguji eksternal dan internal, terkhusus kepada Saudari Dr. Betsy Anggraini Kapugu, SHMH. Segenap keluarga berkenan hadir, para keluarga, teman, handai tolan yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah kami atas nama tim promotor
menyampaikan selamat kepada Saudari Dr. Betsy Anggreni Kapugu atas pencapaian gelar doktoral bidang hukum pada sore hari ini. Ini sebuah prestasi yang tentunya menjadi kebanggaan bagi Saudara Dr. Betsy, bagi keluarga, suami dan anak-anak, dan segenap teman-teman yang hadir, maupun kepada institusi dari Fakultas Hukum Unsrat. Kami atas nama tim promotor menyampaikan rasa bangga ya atas kerjasama yang terjalin selama ini dengan Prof. Dr. Andi Muhammad Yunus Wahid, dengan Bapak Dr. Maskun Esa LLM, dan para penguji, dan secara khusus kepada penguji eksternal atas 2 kali kehadirannya di forum ini. Sungguh suatu kontribusi yang begitu besar. Selain rasa bangga atas capaian ini, saya tahu persis ini buah dari keuletan, kesabaran, dan kerja keras. Saya tadi bisi-bisi Pak Prof. Yunus dan Pak Maskun dan Dr. Betsy ini ada ciri khas ya. Kalau mengirim pesan lewat TA, meskipun sudah 2 tahun bimbingan, seperti masih ketemu pertama kali Bu ya. Jadi panjang sekali WA-nya ya. Jadi sampai 2 hari lalu seolah baru ketemu Bu ya, memperkenalkan diri. Ya, saya tanya beliau ternyata sama juga ya. Biasa ke orang lain Bu sudah hafal, oh saya ini, ya itu bukti keuletan. Ya, kita lihat dari sisi positif bahwa mereka bermaksud hendak menjaga hubungan silaturahmi ya, sehingga biar berjalan mulus. Kita sangat menghargai keuletan dan kerja keras seperti itu. Dan sesungguhnya juga ujian doktor sebenarnya bukan hanya ujian kemampuan intelektual, tapi juga ujian mental ya, ujian kearifan, dan saudara sudah melalui dengan baik. Ya, mungkin kedepannya sisi-sisi positif yang Anda sudah peroleh di tempat ini tentu akan terus dikembangkan di lembaga, di Universitas Samratulangi, dan bagi keluarga ini sebuah keteladanan sehingga nanti anak-anak tidak perlu lagi didorong-dorong untuk studi, tapi ada contoh teladan terbaik bagi orang tua ya. Nah, sekali lagi kami sampaikan selamat, rasa bangga, rasa lega ya. Nah, tentu sebagai pembimbing juga ya rasanya juga stres sedikit Bu ya. Ya. Karena mau tak mau ini pertaruhan juga apakah anak bimbingan kita ini bisa sampai di finish atau tidak ini ya. Dan alhamdulillah awalnya sih ada keraguan seperti kata Prof. Haji mesti disela karena dari sekian yang ikut mungkin ini urutannya enggak di bawah 10 ya. Jadi masih kurang yang selesai ya. Ya. Ini 3 tahun bukan pencapaian yang mudah ya. Jadi prestasi akademik ini mudah-mudahan bisa dipertahankan terus dikembangkan karena gelar doktor adalah sebuah ya prestasi dan juga bisa menjadi mudah-mudahan tidak ya menjadi beban kepada Dr. Betsy sehingga akan menjadi referensi tempat bertanya bagi orang-orang yang mungkin kedepannya membutuhkan masukan, membutuhkan pandangan-pandangan dari Dr. Betsy. Sekali lagi kami atas nama tim promotor juga tentu memohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya sendiri ini terkadang mengatur waktu, ini saya bisa bayangkan Pak ya, mengatur waktu penguji eksternal, mengatur waktu dekan, tim promotor ini bukan persoalan gampang ya. Nah, sehingga kami juga pernah ikut-ikutan jadi harus kerja keras ya. Ya terpaksa naik darat Pak, perjalanan darat hanya untuk bagaimana mengamankan proses ujian ini. Dan kita menikmati dengan baik karena Saudara Dr. Betsy juga adalah mahasiswa yang betul-betul menunjukkan kesungguhan
kemauan keras untuk bisa selesai. Jadi itu sudah terobati pada hari ini, sudah mencapai prestasi yang begitu membanggakan. Sekali lagi atas nama tim promotor, atas kerjasama yang baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencapaian yang bisa diikuti dengan mahasiswa yang lainnya. Terakhir, tentu saudara Betsy secara formal sudah berakhir proses pembimbingan, tapi sebagai sebuah lulusan dari kampus ini, tentu kita semua tidak berharap terlalu banyak hal, paling tidak menjaga nama baik alma mater ya dengan prestasi-prestasi yang lebih membanggakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor ini, ada beberapa hal yang menurut saya penting saya sampaikan, terutama bagi mahasiswa S3 yang mengikuti sidang ujian promosi doktor ini, bahwa saudara yang amat terpelajar, Ibu Dr. Betsy Anggreni Kapugu SH/MH ini, seperti yang disampaikan oleh promotor, adalah mahasiswa yang sangat gigih untuk bisa menyelesaikan studinya secepat mungkin. Tidak mudah selesai doktor dalam waktu 3 tahun. Dan perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa andai kata satu syarat jurnal Scopus itu tidak discontinue, maka Ibu lulus dengan prestasi cum laude. Tapi sayang sekali setelah diverifikasi ternyata yang satu itu discontinue. Tetapi itu tidak mengurangi arti dan makna dari gelar yang Ibu Dr. Betsy peroleh pada hari ini. Dan untuk itu juga saya ingin menyampaikan selamat mewakili institusi dan pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Dr. Betsy Anggreni Kapugu SH/MH beserta keluarga. Demikian halnya ucapan selamat kepada alma mater saudara Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Saya kira insya Allah kehadiran Ibu Dr. Betsy Anggreni Kapugu SH/MH di Fakultas Hukum Samratulangi nantinya akan menambah akselerasi dan kualitas yang lebih baik lagi dari proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di Fakultas Hukum Samratulangi. Saya yakin alma mater Ibu akan bangga dengan pencapaian Ibu pada hari ini. Dan salah satu bukti kebanggaan itu hadir 2 doktor ya sebelumnya yang merupakan kolega yang mewakili barangkali institusi Ibu. Itu adalah bukti bahwa alma mater menyambut dengan baik. Demikian halnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada secara khusus pada tim penilai eksternal, kemudian kepada seluruh tim penilai, dan terkhusus lagi kepada tim promotor yang saya yakin tanpa kerjasama yang baik, tanpa sinergitas yang baik, maka proses pendoktoran
Ibu Dr. Betsy Anggreni Kapugu SHMH ini tidak bisa berjalan dalam waktu yang menurut saya sangat singkat, 3 tahun. Semoga ini bisa menjadi teladan bagi mahasiswa S3 yang lainnya. Saya kira itu, dan dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, maka sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Ko-Promotor, Tim Penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Betsy Anggreni Kapugu SHMH. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat